Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berjudul Pemberdayaan Masyarakat Jakarta terhadap Permasalahan Polusi Udara. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya yaitu yang pertama Indah Lestari, yang kedua Febianda Rahmadati, tiga Indita Ratna Pratiwi, yang keempat Gila Ahmad Syafi'i, yang kelima saya sendiri Fatur Rahman, dan keenam Ilham Akbar Mustiko Jati Prasojo. Sebelumnya saya akan menjabarkan materi-materi yang kami diskusikan, yaitu yang pertama lokasi permasalahan, yang kedua permasalahan lingkungan, yang ketiga kondisi masyarakat, dan yang keempat upaya-upaya pemberdayaan. Yang pertama yaitu lokasi. DKI Jakarta, ibu kota Indonesia sekaligus menjadi kota terpadat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan laporan dari kualitas udara dunia IQR menyebutkan bahwa ibu kota DKI Jakarta memiliki kualitas udara berpolusi peringkat 1 dengan spesifikasi lokasi pada Bundaran HI yang merupakan salah satu wilayah di daerah Jakarta Selatan di mana setiap harinya dipenuhi kendaraan melintas. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada permasalahan lingkungan yang diangkat. Nah, Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia mempunyai daya tarik yang sangat kuat, sehingga jumlah penduduknya terus meningkat. Hal ini diakibatkan karena adanya urbanisasi. Kota metropolitan ini merupakan pusat perekonomian dan perdagangan yang mana mendatangkan masalah terkait bidang transportasi. Seiring dengan bertambahnya penduduk di Jakarta, semakin banyak masalah yang dihadapi oleh DKI Jakarta. Salah satunya adalah masalah polusi udara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebersihan, dari 5 titik yaitu Bundaran HI, Kelapa Gading, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk, indeks pencemaran udara pada tahun 2016 di Bundaran HI memiliki konsentrasi CO tertinggi dibandingkan 4 titik lainnya. Pada tahun 2015 sampai 2016, di Bundaran HI, kadar CO meningkat dari 572.760 mg nanometer kubik menjadi 798.698 mg nanometer kubik. Polusi udara ini memiliki definisi, yaitu masuknya komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia secara langsung atau tidak langsung, maupun proses alamnya, sehingga kualitas udara menurun sampai ke tingkat tertentu yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi kurang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seperti ini bagannya. Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan kebutuhan kendaraan bermotor meningkat sehingga pertambahan waktu di udara atau polusi udara juga akan meningkat. Selanjutnya, pertumbuhan kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir mencapai 9,93% per tahun. Dan kendaraan bermotor akan menghasilkan sisa bahan bakar berminyak berupa gas yang menyebabkan polusi udara, yaitu karbon monoksida atau CO, karbon dioksida atau CO2, nitrogen oksida atau NO, karbon atau C, hidrokarbon atau HC, aldehid, dan timbal atau PB. Kontribusi emisi gas dari buangan kendaraan bermotor yang mana menjadi sumber polusi udara terbesar itu hingga mencapai 60-70% dibanding dengan industri yang hanya berkisar antara 10-15%, dan sisanya berasal dari rumah tangga pembakaran sampah, kebakaran hutan atau ladang dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi polusi udara yang ada di Jakarta. Yang pertama ada kelembapan, yang kedua ada suhu, yang ketiga ada sinar matahari, yang keempat ada pergerakan udara, yang kelima ada polutan gas kendaraan. Lalu terdapat 8 kondisi masyarakat yang dialami oleh masyarakat Jakarta akibat polusi udara. Yang pertama ada dampak kesehatan. Zat berbahaya seperti karbon hitam dan nitrogen oksida yang terdapat pada asap kendaraan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, asma, kanker paru-paru, gangguan pada sistem reproduksi anak. Yang kedua ada dampak kecantikan. Nitrogen dioksida, ozon, karbon monoksida, dan sulfur dioksida dapat membahayakan kulit dan menghancurkan
kolagen, serta lipid yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada dampak kesehatan mental. Efek racun dari polusi udara dapat menyebabkan berbagai gejala negatif psikologi, antara lain mengalami kecemasan, perubahan suasana hati, penurunan fungsi kognitif, dan perubahan perilaku. Yang keempat ada dampak ekonomi. Kenapa bisa dampak ekonomi? Hal ini dikarenakan selain paparan partikel gas beracun itu berdampak langsung pada kesehatan manusia, namun secara tidak langsungnya akan berdampak pada sistem perawatan kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Yang kelima ada pemanasan global. Polusi udara mengakibatkan suhu udara meningkat sehingga memicu terjadinya pemanasan global. Yang keenam ada tanaman. Pencemaran udara juga dapat mengganggu kelangsungan hidup tanaman, akibatnya produktivitas tanaman menjadi terganggu. Yang ketujuh ada efek rumah kaca. Nitrogen oksida yang membentuk hujan asam yang dapat menimbulkan polusi udara sehingga menyebabkan timbulnya penyakit. Yang terakhir ada efek rumah kaca. Gas HFC yang dapat menjebak panas menimbulkan peningkatan suhu bumi sehingga terjadi efek rumah kaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun upaya-upaya pemberdayaan untuk menanggulangi pencemaran udara yang terjadi di Indonesia, terutama Jakarta, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendaliannya secara preventif, yang mana dilakukan sebelum terjadi pencemaran dan tindakan kuratif yang dilakukan sesudah terjadinya pencemaran, yaitu usaha preventif atau sebelum pencemaran. Yang pertama, mengembangkan energi alternatif dan teknologi yang ramah lingkungan. 2. Mensosialisasikan pelajaran lingkungan hidup di sekolah dan masyarakat. 3. Mewajibkan dilakukannya AMDAL bagi industri atau usaha yang menghasilkan limbah. 4. Mengurangi atau menghentikan semua penggunaan PFC dan CC14. Yang terakhir, ikut berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan. Selanjutnya, usaha kuratif atau sesudah pencemaran di kalangan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti rutin di tingkat RT RW atau instansi untuk membersihkan lingkungan dari polutan. Yang kedua, melokalisasi TPA sebagai tempat atau pabrik daur ulang. Yang ketiga, menggunakan penyaring pada cerobong-cerobong pabrik yang menghasilkan asap atau dilaga penyebab pencemaran udara. Yang keempat, mengidentifikasi dan menganalisa serta menemukan alat atau teknologi tepat berwawasan lingkungan setelah adanya musibah atau kejadian akibat pencemaran udara. Misalnya menemukan bahan bakar dengan kandungan timbal yang rendah. Baik, selain usaha preventif dan kuratif, dari pemerintah sendiri juga perlu mencanangkan program-program yang bertujuan untuk mengendalikan pencemaran, khususnya pencemaran udara, yaitu yang pertama, ada program Langit Biru yang sudah dirancang sejak Agustus 1996 yang bertujuan untuk meningkatkan kembali kualitas udara yang telah tercemar, misalnya dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, keharusan membuat cerobong asap bagi industri atau pabrik. Yang ketiga, himbauan mengurangi bahan bakar fosil seperti minyak, batu bara, dan menggantinya menjadi dengan energi alternatif lainnya. Yang keempat, larangan beredarnya insektisida berbahan DDT atau diklorodivinyl trichloroethana. Yang terakhir, menetapkan undang-undang dan hukum tentang pelaksanaan perlindungan lapisan ozon atau secara nasional dan internasional. Baiklah, ini merupakan salah satu referensi yang kami ambil untuk pembuatan PPT dari kelompok kami. Berikutnya itu merupakan kontribusi yang telah dilakukan oleh anggota dari kelompok kami, yaitu pertama Indah mencari materi yang relevan mengenai kondisi masyarakat pada penugasan ini, dan Gilang mengumpulkan data lalu menyusunnya ke PowerPoint pada penugasan ini, dan saya sendiri itu mencari materi yang sesuai mengenai permasalahan yang diangkat pada penugasan ini. Selanjutnya yaitu Febianda, yaitu mencari materi yang relevan mengenai kondisi masyarakat pada penugasan ini. Ilham mencari materi yang
sesuai mengenai permasalahan yang diangkat pada penugasan ini. Dan yang terakhir yaitu Indita mengumpulkan data lokasi dan upaya-upaya pemberdayaan pada penugasan ini. Baiklah, sekian dari kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.